Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kita mulai dulu dari definisi osteoporosis itu sendiri. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah, disertai mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang akhirnya menimbulkan kerapuhan tulang. Ya, jadi osteoporosis ini salah satu penyakit tulang yaitu yang memiliki ciri khas berkurangnya massa tulang atau massa tulang rendah. Nah, hal ini juga menjadi penyebab turunnya kualitas jaringan tulang. Sehingga apa? Sehingga tulang menjadi rapuh, menjadi tidak kokoh, menjadi tidak kuat. Nah, ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk osteoporosis ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, osteoporosis primer. Osteoporosis primer sering menyerang wanita pasca menopause dan juga pada pria usia lanjut dengan penyebab yang belum diketahui. Nah, ini yang jenis pertama, yaitu osteoporosis primer, di mana hal ini sering terjadi atau menyerang pasca wanita melahirkan, pasca wanita menopause. Jadi manakala wanita sudah mencapai menopause, biasanya osteoporosis primer ini akan menyerang. Atau pada pria usia lanjut, usia yang sudah renta, dan penyebabnya ini belum diketahui. Yang kedua, yaitu osteoporosis sekunder. Terjadi karena disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan Cushing's disease, hyperthyroidism, hyperparathyroidism, hypogonadism, kelainan hyper, kegagalan ginjal kronis, kurang gerak, kebiasaan minum alkohol, pemakai obat-obatan, kelebihan kafein, dan merokok. Ini sebab terjadinya osteoporosis sekunder, yaitu disebabkan karena adanya penyakit yang menyerang tubuh, seperti Cushing's disease, hyperthyroidism, hyperparathyroidism, hypogonadism, kelainan hyper, kegagalan ginjal kronis, kurang gerak, kebiasaan minum alkohol, memakai obat-obatan, kelebihan kafein, dan karena merokok. Ini bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis sekunder. Kemudian selanjutnya osteoporosis pada anak, disebut juvenile idiopathic osteoporosis. Nah, penyebab osteoporosis ini terjadi, yaitu pertama adalah osteoporosis postmenopausal, terjadi karena kekurangan estrogen, hormon utama pada wanita yang membantu mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada wanita. Biasanya gejala timbul pada wanita yang berusia di antara 51 sampai 75 tahun.
Tetapi bisa mulai muncul lebih cepat ataupun lebih lambat. Tidak semua wanita memiliki risiko yang sama untuk menderita osteoporosis postmenopausal. Wanita kulit putih dan daerah timur lebih mudah menderita penyakit ini daripada wanita kulit hitam. Ya. Jadi jenis osteoporosis postmenopausal ini ya akibat kekurangan hormon estrogen. Ya. Nah, terjadi menyerang wanita di usia 51 sampai 75. Tapi bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Dan ternyata ya wanita kulit putih dan tinggal di daerah timur itu jauh lebih peluang dan mudah mengalami hal ini dibanding wanita kulit hitam. Yang berikutnya, osteoporosis senilis terjadi karena kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia dan ketidakseimbangan di antara kecepatan hancurnya tulang dan pembentukan tulang yang baru. Senilis berarti bahwa keadaan ini hanya terjadi pada usia lanjut. Penyakit ini biasanya terjadi pada usia di atas 70 tahun dan 2 kali lebih sering menyerang wanita. Wanita sering kali menderita osteoporosis senilis dan postmenopausal. Kurang dari 5% penderita osteoporosis juga mengalami osteoporosis sekunder yang disebabkan oleh keadaan medis lainnya atau oleh obat-obatan. Penyakit ini bisa disebabkan oleh gagal ginjal kronis dan kelainan hormonal, terutama tiroid, paratiroid, dan adrenal. Dan obat-obatan misalnya kortikosteroid, barbiturat, anti kejang, dan hormon tiroid yang berlebihan. Pemakaian alkohol yang berlebihan dan merokok bisa memperburuk keadaan ini. Ya. Ini jenis kedua ya, penyebab osteoporosis itu. Selanjutnya ada osteoporosis juvenil idiopatik, merupakan jenis osteoporosis yang penyebabnya tidak diketahui. Hal ini terjadi pada anak-anak dan dewasa muda yang memiliki kadar dan fungsi hormon yang normal, kadar vitamin yang normal, dan tidak memiliki penyebab yang jelas dari rapuhnya tulang. Ini jenis yang bisa menyerang anak-anak ataupun dewasa muda. Lalu gejala apa yang bisa terlihat pada kasus osteoporosis? Ya. Gejala yang terlihat yang pertama, kepadatan tulang berkurang secara perlahan, terutama pada penderita osteoporosis senilis. Sehingga pada awalnya osteoporosis tidak menimbulkan gejala, beberapa penderita tidak memiliki gejala. Ini gejala pertama, ya, yaitu kepadatan tulang mengalami penurunan ya secara perlahan. Dan ini biasanya pada kasus osteoporosis senilis, osteoporosis yang terjadi di usia lanjut. Yang kedua, jika kepadatan tulang sangat berkurang sehingga tulang menjadi kolaps atau hancur, maka akan timbul nyeri tulang dan kelainan bentuk. Yang berikutnya, kolaps tulang belakang menyebabkan nyeri punggung menahun. Tulang belakang yang rapuh bisa mengalami kolaps secara spontan atau karena cedera ringan. Biasanya nyeri timbul secara tiba-tiba dan dirasakan di daerah tertentu dari punggung, yang akan bertambah nyeri jika penderita berdiri atau berjalan. Jika disentuh, daerah tersebut akan terasa sakit, tetapi biasanya rasa sakit ini akan menghilang secara bertahap setelah beberapa minggu atau beberapa bulan. Jika beberapa tulang belakang hancur, maka akan terbentuk kelengkungan yang abnormal dari tulang belakang, punuk Dowager, yang menyebabkan ketegangan otot dan sakit. Ini gejala yang lain, yaitu kolaps tulang belakang yang menyebabkan nyeri pada punggung ya secara menahun. Nah, ini bisa dicek ya, Ikhwan wal Akhwat, teman-teman semuanya. Jika ada keluhan seperti ini, gejala seperti ini, ya, maka itu bisa menjadi ciri adanya osteoporosis pada tulang punggung belakang. Ya, biasanya dia disertai dengan nyeri, ya, di area punggung, ya, dan semakin sakit apabila digunakan untuk berdiri atau berjalan. Berikutnya,
yang seringkali disebabkan oleh tekanan yang ringan atau karena jatuh. Salah satu patah tulang yang paling serius adalah patah tulang panggul. Yang juga sering terjadi adalah patah tulang lengan radius di daerah persambungannya dengan pergelangan tangan yang disebut fraktur koles. Selain itu, pada penderita osteoporosis, patah tulang cenderung menyembuh secara perlahan. Ini juga kasus yang mungkin terjadi, yaitu patah tulang. Nah, lalu apa tanaman herbal yang dianjurkan untuk osteoporosis ini agar bisa tercegah, melambat ataupun juga sembuh? Nah, di antara yang perlu dikonsumsi, Iwan Akhwat dan teman-teman semuanya, herbal yang pertama adalah herbal pelancar sirkulasi darah, yaitu mengkudu. Yang kedua, stimulan sirkulasi, pegagan. Yang ketiga, stimulasi metabolisme, yaitu sambiloto. Yang keempat, anti radang, temulawak. Yang kelima, radang sendi, ganda rusa. Yang keenam, melancarkan sirkulasi darah, jahe merah. Bisa juga ditambah dengan lidah buaya. Ini baik juga untuk anti radang. Atau untuk osteoporosisnya dicegah dengan gamat gold. Ini juga bagus untuk membantu mencegah osteoporosis. Saya ulangi kembali beberapa herbal yang cocok, yaitu mengkudu, pegagan, sambiloto, temulawak, ganda rusa, dan jahe merah. Ditambahkan juga dengan lidah buaya dan juga gamat gold. Lalu pantangan apa yang harus dihindari bagi penderita osteoporosis? Pertama, makanan berlemak seperti daging, susu, santan, margarin, hot dog, hamburger. Ini perlu dihindari. Yang kedua, kopi dan minuman berkafein. Ketiga, coklat. Keempat, minuman berkarbonasi. Ini juga hendaknya sementara waktu dihindari bagi penderita osteoporosis. Kemudian, bisakah kita sinergikan terapi dengan bekam? Untuk kasus osteoporosis bisa dibantu dengan bekam. Yaitu bekam di titik kahil, kemudian satu jari di atas siku, di kiri kanan dari ruas tulang belakang, kemudian juga di titik pinggang sejajar pusat di bagian belakang, kiri kanan. Ini 5 titik untuk kasus osteoporosis. Ibu akhwat dan teman-teman semuanya. Jadi osteoporosis ini adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh, dengan sebab adanya penyakit tertentu atau juga sebab faktor usia, atau memasuki masa menopause pada wanita. Nah, hal ini bisa menyerang di usia 51 tahun sampai dengan 75 tahun, namun bisa juga lebih cepat dan bisa lebih lambat. Untuk itu, pola makan sangat baik untuk diperhatikan pada kasus ini agar osteoporosis bisa tercegah ataupun bisa terjaga dari kita. Nah, kemudian jangan lupa konsumsi beberapa herbal yang cocok untuk membantu proses perbaikan tulang, menjaga kalsium, tulang yang tetap tercukupi sehingga tulang tetap kokoh. Beberapa herbal tadi ini sangat baik. Kemudian juga bekam bisa dilakukan menjadi terapi rutin bulanan, yaitu titik kahil, titik satu jari di atas siku, kiri kanan ruas tulang belakang, dan juga 2 titik sejajar dengan pusat kiri kanan di pinggang. Demikian saja teman-teman Iwan wa akhwat semuanya, pembahasan kita tentang osteoporosis pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.